أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk belajar, untuk istiqamah di dalamnya dan juga bersabar dalam menjalankan ibadah talabul ilmi ini. Salawat serta salam kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang meniti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masih akan membahas terkait perihal akhlakul karimah, atau bagaimana cara mendapatkan akhlakul karimah. Dan kita sampai pada bab di mana cara-cara atau hendaknya yang kita hindari daripada akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bahwasannya akhlak mulia itu dibangun di atas 4 pilar, yaitu sabar, kemudian iffah, kemudian berani, dan yang terakhir adalah adil. Ya, 4 sifat ini yang bisa menjadikan seseorang, atau 4 pondasi ini yang akan bisa mendukung seseorang untuk memiliki akhlak yang baik. Dan sudah kita bahas di awal bahwasannya akhlak itu ada 2 jalur, yaitu bagaimana hablum minallah, ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hablum minan nas, dan juga hubungan kita kepada manusia, kepada saudara, anak, istri, tetangga, kerabat, semuanya. Semua itu haruslah baik, dan semua itu berlandaskan 4 hal yang sudah kita pelajari. Dan kita membahas terkait akhlakul sayyi'ah atau akhlakul madmumah, akhlak yang tercela, yang hina. Dan kita katakan di awal bahwasannya kita mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, tapi agar kita bisa menjauh-jauhnya atau menjauh sejauh-jauhnya dari terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Dan keburukan tersebut pusatnya adalah 4 hal. Yang pertama adalah kebodohan, yaitu ketidaktahuan seseorang terkait agamanya, terkait Allah Subhanahu wa taala, terkait nabinya, dan terkait hukum-hukum syariat Islam ini. Kemudian yang berikutnya atau pilar yang berikutnya adalah berkaitan tentang kezaliman. Yang dari kebodohan tersebut maka akan memunculkan sifat zalim. Ya. Lalu apa itu sifat zalim? Ya, Islam itu adalah agama yang adil. Ya, Islam itu datang dengan keadilan dan melarang yang namanya kezaliman. Sedangkan kezaliman itu adalah menaruh sesuatu di selain tempatnya. Ya, menaruh sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Nah, hal ini dikatakan ya oleh Syekh Al-Asfahani. Beliau mengatakan wadu'u syai' fi ghairi mawdi'ihi al-mukhtasu bihi imma bi nuqsanin aw bi ziyadatin. Yang dimaksud dengan zalim adalah menaruh sesuatu yang bukan pada tempatnya, baik dengan cara dia menguranginya,
ya, ataupun lalai darinya, atau biziyadatin, atau dengan ditambah-tambah, ya. Wa imma bi'udulin aw waqtihi aw makanihi, ya, yang itu berkaitan nantinya sesuai dari segi waktunya ataupun tempatnya. Ya, kita menaruh sesuatu ibadah bukan pada tempatnya, ya, yaitu kita mengurangi haknya, sehingga ini apa? Menjadi kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kita kenal sebagai bentuk kemaksiatan. Ya, mengurangi sesuatu dalam ibadah jadi bentuk kezaliman, sehingga kita sebut sebagai kemaksiatan. Mengurangi hak saudara, mengurangi hak anak istri, ya, itu semua bentuk kemaksiatan kepada Allah, dan ini bentuk kezaliman. Atau menambah sesuatu dalam ibadah yang tidak pernah dicontohkan, yang tidak pernah ada dalam hadis. Rasulullah tidak pernah mencontohkan, mengajarkan, para sahabat tidak pernah melakukan. Ya, dia tambah sesuatu yang menurut dirinya baik, yang kita kenal sebagai istilah muhdas ataupun bid'ah. Ya, sesuatu yang diada-adakan yang tidak pernah ada contohnya sebelumnya. Dan dua hal ini, kemaksiatan dan bid'ah, itu adalah sesuatu bentuk kezaliman, karena dia tidak menaruh haknya Allah, perintahnya Allah pada tempatnya. Dia tidak menaruh perintahnya Rasulullah pada tempatnya, pada waktunya, tapi dia kerjakan di selain hal tersebut. Maka inilah bentuk kezaliman. Ya, jadi kezaliman itu tadi menaruh sesuatu bukan pada tempatnya. Secara syar'i seperti itu. Bisa juga dikatakan untuk hal-hal yang bentuknya duniawi, misalnya. Seperti halnya seseorang mungkin menaruh baju yang sudah dilipat di dalam bak. Kira-kira marah atau enggak? Ya, ibu-ibu sudah capek ngelipet, kemudian anaknya, "Nak, taruh bajunya, simpen." Ya, disimpan di kamar mandi misalnya. Ya, mau dicuci lagi atau bagaimana? Ya, dalam perihal dunia saja, ketika kita berbuat zalim seperti ini, akan ada orang yang tersakiti. Ya, kita datang bawa motor, ya, ke bengkel. "Pak, saya mau kuras olinya, diganti." "Oh iya." Diganti olinya, sudah dikeluarkan, kemudian dimasukkan air. Ya. Dengan isyarat apa? Biar tambah bersih, Mas. Ya. Kira-kira motor itu tambah bersih atau enggak? Hah? Malah mati ya motornya. Malah rusak, malah hancur semua mesinnya. Itulah dalam perihal agama. Ya, dalam pabrikan saja sudah menentukan ini tempat oli, jangan diisi selain oli. Ya, kalau kita mengira lebih baik dikasih air, oli lengket, air enggak bersih, air, ya malah jadi rusak. Ya, itu dalam perihal dunia saja sudah masuk akal. Ketika kita melakukan sesuatu atau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, pasti akan ada yang tersakiti atau tidak akan ada yang merasa nyaman. Ya, maka bagaimana dengan perihal akhirat kita? Bagaimana dengan perihal agama kita, ibadah kita? Maka kezaliman itu menjadi salah satu pilar utama yang menjadikan seseorang itu memiliki akhlak yang buruk. Dia tidak bisa menempatkan dirinya sebagaimana seharusnya dia di masyarakat. Dia tidak bisa meletakkan dirinya sebagaimana dia harusnya ketika datang waktu sholat. Dia tidak bisa memilih di mana dirinya seharusnya berdiri ketika orang-orang berbuat kemaksiatan kepada Allah. Ya. Orang yang tidak mengenal hal ini, maka dia akan ikut arus. Kemanapun orang akan pergi, dia ikut. Melakukan hal ini ikut. Ya. Ada orang melakukan acara apa, dia ikut. Ya, tanpa ada pengingkaran sama sekali dalam hatinya. Ya, karena dia tadi, ya, sering berbuat kezaliman. Dan ini menjadi salah satu bentuk, ya, pilar akhlak yang buruk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, zalim itu juga diartikan adalah ibadatun anit ta'addi anil haqqi ilal batil wa huwal jawr. Ya, yaitu artinya melewati koridor kebenaran hingga masuk kepada kebatilan. Ya, kita mengada-adakan sesuatu. Ya. Ada yang sudah dicontohkan, sholat 2 rakaat subuh. Ya. Kemudian kita melewati batasnya menjadi 3 dan 4.
ya. Atau mungkin kita diperintahkan zakat, ya, dengan 2/5 atau 2,5% dari hasil zakatnya atau hasil panennya, ya. Kemudian apa? Dia lebihkan karena menurut dia baik, ya. Sesuatu yang dilebihkan dari kebenaran yang sudah dicontohkan dan masuk kepada kebatilan, maka ini disebut sebagai kezaliman, ya. Sebagaimana kalau kita contoh lagi, isi bensin sudah ada takarannya 6 liter, kita isi 8 liter, kebablasan, ya. Orang tidak sengaja nyumet, korek, habis semuanya, ya. Itulah sebagaimana ibadah. Ketika apa? Dia sudah ada tuntunannya, kemudian dia melebihkannya, ya, sehingga malah justru masuk ke dalam kebatilan. Yang dengan kebatilan ini dia akan menghapus amalan yang tadi dia kerjakan. Maka ikuti apa yang sudah diajarkan. Kemudian wakilahu wa tasarruf fi milkil ghair wa mujawazatil hadd. Dikatakan juga zalim itu sebagai bentuk menggunakan milik orang lain. Ya, atau dalam bahasa khusus kita mengenalnya sebagai istilah gosop. Ya, memakai benda orang lain tanpa izin, ya. Biasanya kita sering lihat itu kan video-video itu orang Jumatan pakai swallow, pulang pakai sepatu Nike, ya. Ya. Atau mungkin apa lagi, datang pakai sepeda, pulang pakai motor, ya. Masya Allah sekali, ya. Kemudian pulang istilahnya quotes-nya apa? Jumat berkah, Masya Allah sekali, ya. Ini bukan termasuk apa? Kebaikan. Ini bentuk kezaliman, ya, bahkan karena mengambil haknya orang lain, ya, atau mengambil, ya, atau meminjam tanpa izin. Ini juga bentuk kezaliman. Atau melebihi batas, ya. Melebihi batas ini terkadang dalam perihal senda gurau, ya. Terkadang kita senda gurau sama orang, kita ingin buat orang itu ketawa, ya, tapi berlebihan. Yang awalnya seru, lama-lama justru malah menyakitkan, ya. Atau kita pura-pura dalam hal yang lain, dalam hal marah kita, melebihi batas kita dalam marahnya, ya, atau melebihi batas kita dalam hal-hal yang tidak terpuji lainnya, dalam makan kita, ya, kemudian juga dalam penggunaan harta kita. Itu adalah bentuk kezaliman. Nanti insya Allah akan kita sebutkan, ya, kezaliman atau macam-macam bentuk kezaliman. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, maka itulah, ya, yang dimaksud dengan kezaliman. Jadi banyak sekali tadi, ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, menggunakan hak orang lain atau menggunakan milik orang lain tanpa izin, ya, kemudian juga melebihi batas. Yang mana kita kenal sebagai kemaksiatan, sebagai perkara bid'ah, maka ini semua bentuk zalim. Dan dalam kezaliman tidak ada kebaikan. Maka kita melindungi diri kita dari hal ini. Ya, kita mungkin pernah berbuat zalim secara nyata kepada teman kita dari perkataan, ya, kemudian mungkin dari tingkah laku kita, ya, kemudian dari pandangan kita, ya, atau mungkin dari cara kita bertegur sapa dengannya yang mungkin gak nyaman bagi dia, ya. Maka hendaknya kita apa? Introspeksi diri kita. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita setiap sebelum tidur hendaknya kita muhasabah. Ya, jangan sampai kalau kita sudah datang waktu tidur yang kita pegang apa? Gadgetnya, HP-nya, tontonan terakhirnya TV-nya. Bangun pagi juga apa? Yang langsung dipegang HP-nya dulu. Ya. Ini kapan waktu muhasabah dianya? Kapan dia waktu mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kapan dia apa? Memikirkan hak-hak orang lain yang telah luput darinya. Ya, dahulu para sahabat atau para salafus saleh biasanya ketika datang waktu malam mereka muhasabah diri. Mereka berpikir hari ini sudah nambah kebaikan apa? Ya. Kalau bisa hari ini haruslah lebih baik daripada yang sebelumnya. Jangan sampai hari ini berbuat zalim. Dia pikirkan dari pagi, tadi saya berbuat apa sih?
Ada nggak sih saya yang secara sengaja menyakiti hati orang lain? Ya bagaimana ya cara saya kalau sampai menyakiti, harus bagaimana? Besok saya harus minta maaf. Ya. Yang mereka pikirkan selalu tentang kebaikan akhirat. Ya, jangan sampai ya kesalahan yang mereka tidak sadari dari bentuk kezaliman, ucapan mereka, tingkah laku mereka, perkataan mereka, akhirnya apa? Malah menjadi penggugur pahala mereka kelak di akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya banyak berfirman terkait perihal kezaliman ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ya di ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ya, ingatlah bahwasannya laknat Allah itu ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika akhadzal qura wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Tuhanmu ya. Setelah menceritakan banyak azab yang diterima oleh umat-umat sebelumnya, Allah mengatakan dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu sangatlah pedih lagi keras. Dan kita banyak dengar cerita ya, dengan para cerita para nabi, bagaimana ada dari mereka yang umatnya ditimpa dengan angin topan, bagaimana yang umatnya ada diputar balikkan tanah baginya, bagaimana umatnya ada yang ditimpakan penyakit, ya bagaimana umatnya ada yang ditimpakan gempa bumi sehingga mereka hancur lalah berantah. Ya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ketika kita berbuat zalim, walaupun kita di negeri muslim, Allah terus mengingatkan kita dengan adanya apa? Bencana-bencana alam. Ya. Maka jangan sampai kita pergi ke tempat-tempat yang banyak orang melakukan kezaliman. Ya. Karena ketika azab Allah datang di sana dan kita ada di sana, ya kita akan kena. Walaupun kita bukan termasuk orang zalim, tapi karena kita ada di sana. Maka hindari tempat-tempat orang yang berbuat kezaliman. Jauhi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ketika ada orang yang melakukan sesuatu perkara yang dimurkai oleh Allah, janganlah kita ikuti, janganlah kita dekati. Ya. Setidaknya kita mengingkarinya dan tidak mau dekat-dekat. Wa huwa ad'aful iman. Dan itu seremah-lemahnya keimanan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya naqulu lil ladzina zalamu dzuqu adzaban naril lati kuntum biha tukadzibun. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulunya kamu dustakan. Ya. Kenapa bisa dikatakan kamu dustakan? Ya, karena kebanyakan orang yang zalim itu mengetahui hukum Allah atau tidak? Mengetahui hukum Allah atau tidak? Tahu. Ya. Terkadang seseorang itu tahu bahwa perkara yang sedang dia lakukan ini nggak dibolehkan dalam Islam. Rasulullah melarangnya. Tapi karena apa? Pengen ikut-ikutan tren. Ya, pengen ikut-ikutan menjadi anak yang gaul. Ya, apalagi yang sudah tua-tua nih. Ya, pengen jadi generasi Z misalnya. Ya, atau generasi milenial. Akhirnya ikut-ikutan tren. Ya, baju-bajunya sobek-sobek misalnya. Ya. Maka itu apa? Ya, ini bentuk kezaliman nantinya. Dia apa? Melupakan tanda-tanda Allah yang datang. Dan azabnya apa? Nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan melupakan dirinya. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan malidh zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula ia mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Ya, kita sudah pernah membahas ini ketika apa? Dalam perihal ya, pensucian jiwa. Bahwasanya apa? Jiwa yang kotor akan selalu ikut bersama yang kotor. Jiwa yang bersih akan selalu ikut kepada yang bersih. Ya. Maka sampai dikatakan tidaklah orang-orang yang zalim itu mempunyai teman setia.
ketika mereka sekarang di dunia, ya, waliyadzubillah, ya, pergi ke diskotik sama-sama, minum sama-sama, judi sama-sama, kemudian saling mengatakan ini bestie saya, ini sahabat saya, ya. Kalau kamu ganggu dia, saya hajar kamu, ya. Ataupun yang semisalnya, kata-kata yang seperti itu. Nanti ketika di akhirat, kata-katanya berubah. Saya tidak mengenal dia ya Rob, ya. Kenapa seperti itu? Karena dia takut dihisap akan temannya. Tapi ingat, di waktu tersebut tidak ada yang lagi yang bisa ditutupi. Semua yang terjadi di muka bumi Allah semua tahu, ya. Walaupun dia mengingkarinya, dia tetap akan dihisap atas apa yang terjadi antara mereka semua. Kezaliman yang mereka lakukan, ya, perkataan yang mereka lakukan, gangguan mereka yang jalankan kepada manusia yang lain, semua itu akan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah seadil-adilnya hakim nanti di hari kiamat. Ya. Dan tidak akan ada yang memberinya syafaat. Bagaimana ketika lingkungannya, ya, tempat kumpulnya, circle-nya adalah orang-orang yang berbuat kezaliman, ya, siapa yang akan menyelamatkan dirinya? Ya, makanya salah satu keutamaan berteman dengan orang baik adalah apa? Bisa jadi kita akan ikutan baik atau kita akan terkena kebaikannya. Ya, mungkin kita belum bisa mengikuti 100% orang yang baik. Tapi nanti di akhirat, ya, mereka orang-orang yang baik akan menjadi saksi. Fulan itu dulu teman saya. Fulan itu semangat bersama saya ikut kajian. Fulan itu semangat menasehati saya, ya Rob. Ampuni dia ya Rob. Dia sesungguhnya orang yang baik. Ya. Kita bisa menyelamatkan tangan orang lain ketika kita berteman dengan orang-orang yang baik. Inilah keutamaan ketika kita berteman dengan orang yang baik. Tapi kalau kita berteman dan sukanya bergaul dengan orang-orang yang berbuat kezaliman, berbuat kesyirikan, maka mereka akan menarik kita dengan mengatakan gimana? Ya Rob, dia tahu aku berbuat kezaliman, dia tahu aku berbuat kesyirikan, tapi dia tidak memperingatkan aku, dia tidak menasehati aku, maka bawalah dia bersamaku. Kita akan ditarik oleh mereka, ya, maka pilih teman-teman kita, pilih bagaimana kita berlingkungan hidup, ya, dan terus saling menasehati. Ya, nasihat itu cukup sekali, sisanya apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kembali, innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidaklah mendapatkan keberuntungan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Yang ini dibawakan oleh, ya, atau hadis yang berkaitan tentang hadis qudsi, ya, yaitu hadis yang berkaitan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan termasuk dari Al-Qur'an. Itulah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku." Dan Allah tidak akan pernah zalim. Ya. Kemudian, dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian, maka janganlah kalian berbuat zalim. Ya, Allah sudah haramkan untuk kita ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqud dzulma fa innadz dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan nantinya di hari kiamat. Ya. Beliau juga bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yudlimuhu wa la yuslimuhu." Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim-muslim yang lain, dan tidak boleh ia menzaliminya dan tidak boleh dia menelantarkannya. Ya. Dan masih banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan tentang kezaliman, baik yang dalam Al-Qur'an ataupun dalam as-sunnah. Ya, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita perilaku ini. Dan perilaku ini adalah perilaku yang sangat buruk sekali. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk ittaqu darinya. Bertakwa darinya. Apa takwa itu? Ya. Sepertinya pernah Anda sebutkan di sini, ya. Takwa itu apa sih? Bukan takwa itu apa? Nah, menjalankan ketaatan. Tapi yang benar bagaimana? Ya, menjadikan
antara diri kita dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah benteng, ya, sebuah tameng. Kita benar-benar menghindari ini. Ya. Jadikan kezaliman ini, atau sifat zalim ini seperti sebuah pedang, seperti sebuah tombak, atau seperti sebuah anak panah yang dia ingin menusuk antum. Ya. Ada nggak orang-orang kira-kira kalau mau ditusuk ya silahkan? Ada atau enggak? Nggak ada. Ini namanya bunuh diri. Dan ini nanti masuknya ke perintah yang atau ke sifat yang pertama, yaitu apa? Bodoh. Ya. Nggak ada orang mau dibunuh silahkan bunuh saya, nggak ada. Ya, yang namanya manusia akan membela dirinya. Maka seperti itulah, kezaliman ini terus akan mengincar kita. Bagaimana kita akan berbuat zalim? Secara tipis, masuknya secara tipis sekali. Maka kita ittaqu darinya. Kita berikan ketakwaan kita dan kita hindari apa? Sifat ini. Jangan sampai dia masuk ke dalam kita tanpa kita sadari. Nah, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian apa sih akibat yang akan kita dapatkan ketika kita berbuat zalim? Ketika kita memiliki sifat zalim. Tadi kita sudah sebutkan ya, zalim itu termasuk sifat tercela dan salah satu pilarnya. Yang kalau orang punya sifat ini, maka akan timbul banyak akibat yang buruk. Ya, baik itu dunia dan juga baik itu nantinya di akhirat. Apa yang dimaksud dengan zalim atau apa akibat dari zalim itu? Yang pertama, zalim itu akan dikisos pada hari kiamat. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkaitan tentang orang-orang yang bangkrut. Ya. Para sahabat ditanya siapa orang yang bangkrut. Nah, coba kalau jamaah ditanya siapa yang bangkrut itu? Apakah jawabannya seperti sahabat? Masya Allah ini kalau jawabannya. Siapa orang-orang yang bangkrut? Nah, ini kan pedagang semua nih, pengusaha semua nih kan, ya. Apa sih itu bangkrut? Ya, orang yang tidak punya apa? Kalau secara kita, orang bangkrut itu yang gagal usahanya, orang yang apa lagi? Tidak memiliki harta. Ya, atau orang yang gagal perniagaannya dan semisalnya. Ya, dan itulah jawaban para sahabat. Ya, orang sahabat ketika ditanya siapa orang yang bangkrut itu, mereka mengatakan orang yang tidak memiliki uang dan harta benda ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan orang yang bangkrut itu sesungguhnya adalah dia yang datang pada hari kiamat. Ya, ini sudah dibangkitkan nantinya. Datang di hari kiamat membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya. Ibadahnya jalan ketika dunia. Salatnya, puasanya, zakatnya rutin. Karena dia apa? Berhasil membawa pahalanya. Seandainya pahalanya atau ibadahnya tidak diterima, bisa nggak bawa pahala? Nggak bisa. Ini tandanya apa? Salatnya, puasanya, zakatnya diterima. Sehingga dia apa? Mendapatkan ganjaran pahala atas ibadah tersebut. Kemudian apa? Tapi ia juga datang dengan membawa dosa, mencela fulan, ya, mengejek fulan, menuduh fulan, memakan hartanya fulan, menumpahkan hartanya fulan, dan memukul orang lain. Ya. Jadi apa? Dia bawa pahala, tapi dia juga bawa dosa. Lalu apa kata Rasulullah? Ya, zalim itu menjadi kisos. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, maka kelak kebaikan-kebaikan yang dia miliki akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Maka apabila amalannya dari puasanya, salatnya, zakatnya telah habis, sedangkan dosa kezalimannya belum habis, maka diambilkan dari dosanya orang yang terzalimi dan diberikan kepada orang yang zalim, yang dengannya Allah campakkan dia ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ya. Makanya tadi kita bilang bahwa akhlakul karimah, akhlak yang mulia itu harus berlandaskan dua, ya, ke Allah dan juga ke manusia. Kalau hanya satu saja yang benar,
maka itu nggak akan sempurna sampai kapanpun. Ini, ya, orang benar-benar bawa pahala dalam ibadahnya, tapi semua pahala itu hilang. Ya, karena apa? Sebab akhlaknya kepada manusia yang buruk, mencela, menuduh, menghina, memukul, memakan hartanya, ya. Semua hal ini akhirnya nantinya apa? Akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan qisas di hari kiamat kelak. Ini akibat yang pertama dari berbuat kezaliman. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya. Ya, al-yaum amal wala hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini adalah waktu kita beramal sebanyak-banyaknya dan tidak ada hisab bagi kita saat ini. Sedangkan nanti di akhirat adalah hari hisab, ya, dan tidak lagi ada amalan. Permintaan maaf tidak lagi diterima. Semuanya dihisab sesuai dengan apa yang dia lakukan di muka bumi. Maka bagi orang-orang yang zalim, permintaan maafnya kepada Allah tidak diterima, dan bagi mereka laknat, dan bagi mereka lah tempat tinggal yang buruk, yaitu neraka jahanam. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Ya. Ketika kita melakukan kezaliman ini, maka pasti janji Allah akan menimpa kita. Waliyadzubillah, ya, wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang akibat berikutnya adalah akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Nabi mengatakan adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya. Dimana kita tahu bahwasannya, ya, di hari kiamat itu matahari sangat dekat sekali. Ya, sekarang yang jauh saja sudah terang sekali. Siang tadi pada kepanasan. Ya. Kemudian apa? Ya, di sana sangat dekat sekali. Kemudian apa? Tapi masih bisa gelap. Gelap karena apa? Karena dia tidak memiliki bekal apapun. Yang dia bawa hanyalah dosa-dosa kezalimannya saja. Zalim kepada Allah, kemudian zalim kepada dirinya, dan zalim juga kepada orang lain. Ya. Akhirnya menjadi apa? Kegelapan bagi dia. Kemudian yang akibat berikutnya, terancam oleh doa orang-orang yang terzalimi. Nabi SAW mengingatkan kita, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ya, bertakwalah kalian atau berhati-hatilah kalian dari doanya orang-orang yang terzalimi, karena tidak ada di antara dirinya dan juga Allah Subhanahu wa taala hijab. Tidak ada pembatas. Ya, langsung ketika doa orang yang terzalimi mendoakan apapun, maka dia langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus berhati-hati di sini. Ya. Bagaimana dahulu, ya, seandainya Rasulullah SAW mendoakan untuk para penduduk Taif, ya, agar mereka ditimpa azab, maka akan langsung turun azabnya kepada orang-orang Taif. Tapi ketika zalim tersebut, ya, ternyata menimpa orang-orang yang soleh. Ini lagi-lagi apa? Salah satu keutamaan orang yang soleh. Ketika kita, ya, berteman dengan orang soleh dan kita tidak sengaja mendoliminya, misalnya, apa yang akan dia katakan? Bukan azab untuk kita, tapi yang akan dia katakan apa? Semoga Allah memberikan engkau hidayah, semoga Allah mendapatkan engkau ilmu, ya, atau semoga engkau kumpulkan aku dan kamu di surganya kelak. Ya, mereka apa? Memanfaatkan doa yang mustajab tersebut untuk menggapai akhirat, bukan untuk mendoakan keburukan. Tapi waliyadzubillah, kalau berteman dengan orang-orang yang buruk, masya Allah, doanya terkadang apa? Sangat apa? Kejam sekali. Ya, kadang sampai mengata-ngatai orang tua, mengata-ngatai, menghina keluarga, atau sampai mencela, mendoakan hal-hal yang sangat buruk sekali. Yang kita mungkin sudah ma'ruf dengan perkataan-perkataan seperti itu. Doa yang terkadang keluar dari orang-orang yang hasad, dari orang-orang yang iri, dari orang-orang yang memiliki kedengkian.
ya, yang hatinya penuh dengan kezaliman, perkataannya sangat menyakitkan, maka kita hindari seperti ini, ya, dan kita bertakwa, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah Allah jauhkan dia dari hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian akibat yang berikutnya, Allah jauhkan dia dari fallah. Ya. Innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan falah. Falah artinya adalah kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Orang yang terus berbuat kemaksiatan, kezaliman, maka Allah akan tutupkan pintu kebaikan bagi dirinya di dunia dan akhirat. Dan jangan pernah katakan kebaikan itu hanya sekedar dari harta. Ini yang kadang disalahpahami oleh kaum muslimin. Karena orang mengatakan, Ustadz, kita itu orang muslim, ya, kita ibadah, sedangkan kita punya teman orang kafir, ya, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok dalam segi harta, kekayaan dia lebih kaya daripada ana, Ustaz? Ya, bukankah orang-orang kafir itu Allah halangi kebaikan darinya di dunia dan akhirat? Iya. Emang Allah halangi. Allah halangi di dunia dengan apa? Mereka tidak beriman. Hatinya tidak bisa mengerti kebaikan tentang Allah Subhanahu wa taala. Hatinya jauh dari kemurnian Islam. Itulah apa? Kebaikan yang Allah tutupi darinya di dunia. Kemudian kebaikan yang Allah tutupi nantinya di akhirat adalah apa? Ya, Allah tunjukkan dengan harta-harta yang telah Allah berikan, rizki-rizki yang telah Allah turunkan, itu sebagai apa? Penambah hisab yang berat untuk mereka. Ya, bahkan dari kalangan kaum muslimin saja, orang yang miskin dengan orang yang kaya, lebih cepat mana hisabnya? Lebih cepat yang miskin. Ya, maka bagaimana jika orang itu sudah kaya, kemudian dia termasuk kafir, maka lebih-lebih lagi hisabnya. Ya, dan ini adalah bentuk apa? Allah tutupnya pintu kebaikan bagi mereka. Maka jangan pernah iri dengan apa? Hartanya orang-orang kafir. Ya, kita iri dengan harta-harta kaum muslimin. Yang seandainya Allah berikan kita harta, maka kita akan sedekahkan dia, maka kita akan salurkan dia di jalan yang baik, kita akan tempatkan dia benar-benar di tempatnya. Nah, kemudian akibat yang berikutnya adalah kezaliman sebab bencana dan petaka. Ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa bencana alam itu terjadi pada orang-orang yang zalim, atau adanya kezaliman di suatu tempat, di suatu daerah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faka'ayyim min qaryatin akhlaqnaha wa hiya zalimah, fahiya khawiyatun 'ala urushiha wa bi'rim mu'attalatin wa qasrin masyid." Berapalah banyak kota-kota yang telah kami binasakan, yang telah kami hancurkan, yang telah kami luluh lantahkan kota tersebut. Yang apa? Yang disebabkan penduduk dalamnya berbuat kezaliman kepada Allah. Ya. Maka tembok-tembok kota tersebut, ya, Allah robohkan, Allah jatuhkan atap-atapnya, dan berapa pula banyak dari sumur yang telah ditinggalkan dan istana-istana yang tinggi. Maksudnya bagaimana? Berapa banyak sumber air, ya, keberkahan dalam kota tersebut. Bangunan-bangunan yang mereka bangun dengan megah, yang akhirnya apa? Sebab kezaliman tersebut, kemudian Allah timpakan azab kepada mereka. Akhirnya semua bangunan ini mereka tinggalkan, semua yang telah mereka bangun mereka tinggalkan. Ya, nggak ada lagi apa? Manfaatnya. Itu semua karena apa? Karena bentuk kezaliman. Ya, maka hendaknya kalau kita di negeri ini, ya, dan semoga Allah jaga negeri Indonesia ini. Ya, ketika kita mengetahui adanya sebuah bencana, ya, maka kita akan dapati bahwa ada di sana, ya, perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh manusia, baik penduduknya yang tidak beriman kepada Allah, baik penduduknya yang sering bermaksiat kepada Allah,
atau banyak atau baik dari penduduknya yang suka mengganggu ya manusia-manusia lainnya. Ya, maka saran ana tadi kita tinggalkan tempat-tempat yang seperti ini. Jangan pernah didekati tempat-tempat orang berkumpul ya yang penuh di kezaliman di dalamnya. Nah, itulah beberapa ya akibat-akibat yang akan diterima seorang muslim ketika dia berbuat zalim. Ya. Sehingga akibat-akibat ini sangatlah buruk sekali. Dunia dan akhirat itu sangat buruk sekali. Ya, maka kita hindari sifat ini. Ya, kita introspeksi, jangan sampai kita pernah berbuat zalim kepada orang lain. Walaupun pernah, kita minta penghalalan. Kalau zalimnya kepada Allah, maka kita bertaubat. Ya. Nah, kemudian ya, yang menjadi pembahasan terakhir kita dalam perihal kezaliman adalah jenis-jenisnya. Kita sudah mengetahui akibatnya. Lalu bagaimana atau apa jenis-jenis kezaliman itu? Yang pertama adalah jenis kezaliman yang paling utama adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dosa yang paling besar itu adalah antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqah. Ya, engkau menjadikan sesuatu sebagai sekutu untuk Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Tidak boleh kita sebagai seorang hamba menjadikan makhluk lain menjadi saingan Allah. Batu yang kita pahat, kayu yang kita ukir, atau mungkin manusia-manusia yang kita anggap soleh, kita tidak boleh mengangkat derajat mereka melebihi apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ya. Jangan sampai kita membuat ya, tanpa sadar melakukan kesyirikan, menjadikan hal tersebut ya sebagai saingan kepada Allah. Contoh sekali ya, waliyadzubillah, dan ini banyak sekali di negara kita, yaitu banyaknya orang minta-minta ke kuburan. Ya, kita meminta doa kepada orang soleh sebagai wasilah untuk didoakan agar mendapatkan kebaikan, keberkahan, itu boleh. Ya, untuk datang ke ustadz, untuk datang ke teman antum, saudara antum yang merasa lebih soleh, minta tolong doakan, boleh. Tapi ketika dia sudah meninggal, maka kita tidak boleh minta-minta kepada kuburan tersebut. Seandainya boleh, tentu semua kaum muslimin akan meminta kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ini banyak sekali terjadi di negeri kita. Ya, semoga Allah melindungi kita dari azab. Ya, ini banyak terjadi. Ya, orang yang sudah meninggal kuburannya dikeramatkan. Ya, dijadikan tempat berdoa, dijadikan tempat meminta-minta. Ini adalah sebuah kesalahan yang tidak pernah ada contohnya. Dan ini kezaliman yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak akan pernah ridho dengan perilaku seperti ini. Sehingga Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala doa, menghapuskan segala dosa dan tidak mengampuni dosa syirik. Ya. Ini menjadikan sekutu ya kepada Allah. Ini kezaliman yang paling besar. Ini jenis yang pertama. Kemudian kezaliman yang kedua adalah ya kezaliman terhadap haknya hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya dalam haji wada, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahirmatikum yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kemudian kehormatan kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya hari ini, ya, yaitu hari mana dilakukan haji wada, ya. Kemudian di bulan ini, yaitu bulan haram, wa fi baladikum hada, yaitu balad Makkah, ya, benar-benar haram. Kita itu kalau di tanah haram, bapak-bapak, kita tidak boleh membunuh hewan di sana, ya. Dosa di sana dikalikan 2 kali lipat, pahala di sana dikalikan berkali-kali lipat. Kita tidak boleh memotong tumbuhan,
Ya, kita tidak boleh berburu di sana. Ya, ini di tanah haram banyak sekali peraturan. Ya, yang tidak boleh. Ya, karena diharamkan. Tidak boleh kita mengganggu hewan-hewan di sana. Dan yang sering banyak dilakukan jamaah umrah ataupun haji, terkadang adalah apa? Melihat merpati itu banyak itu. Mereka sedang makan, kemudian apa? Mereka lari ke tengah-tengahnya. Ya. Seakan apa? Mengusir mereka terbang, kemudian mereka berfoto di sana. Ini bentuk mengganggu dan ini tidak boleh di tanah haram dilakukan. Ya. Nah, dima'akum, ya, yang termasuk bentuk kezaliman kepada hamba adalah kita menumpahkan darah kaum muslimin yang lain. Waliyatubillah, di negeri kita banyak. Ya, adanya apa? Yang namanya pembegalan, ya, atau adanya pembunuhan, ya. Ini sudah banyak sekali terjadi di negeri kita. Kemudian wa amwalakum, banyaknya kasus pencurian. Baik itu pencurian yang secara apa? Ya, diam-diam, ya, benar-benar mencuri ke rumah atau mencuri secara apa? Diam-diam lewat lembaga, lewat pemerintahan atau yang kita kenal sebagai istilah korupsi, ya. Atau mungkin apa? Wa a'radukum, yang kemudian adalah kehormatan kalian, yaitu banyak yang sekarang akhirnya apa? Terjadi perzinaan di mana-mana, ya, terjadi liwat di mana-mana, ya, atau terjadinya homoseksual di mana-mana, ya. Ini semua apa? Bentuk, ya, menurunnya kehormatan diri. Sedangkan ketiga hal ini haram bagi kita sebagai seorang muslim, ya. Hartanya seorang muslim, darahnya seorang muslim, kehormatannya seorang muslim, ini semua haram dan harus dijaga. Ya, tidak bisa diambil semena-mena, tidak bisa diambil paksa. Ya, ini haram semuanya. Dan ketika ini sudah terjadi dan makin sering terjadi, fantadhiris sa'ah, maka tinggal menunggu datangnya hari kiamat. Kemudian kezaliman yang terakhir adalah kezaliman, ya, terhadap, ya, jiwa kita, ya, yaitu bagaimana kita membawa jiwa ini ke dalam kemaksiatan. Bagaimana kita membawa jiwa ini ke dalam kezaliman, ke dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Maka kalau ada perintah dari Allah atau Rasulnya, jangan mudah meremehkan. Ketika ada yang wajib, ya, kita kerjakan semampu kita. Ketika ada yang haram, kita jauhi semampu kita, berusaha kita. Orang sekarang ketika wajib, oke. Haram, oke. Ketika makruh, makruh doang. Ya. Akhirnya apa? Dikerjakan. Ya, sekali-kali lah. Toh juga nggak kayak haram dosanya. Ya. Bahaya sekali. Ya, atau perkara yang mutasyabihat, yang masih apa? Ada perkara di sini yang belum jelas nih hukumnya. Apakah ini haram atau apakah ini halal? Dia akhirnya apa? Melakukan hal ini terus-menerus sebelum nanti ada yang mengharamkan. Ya, sebelum keluar dari haramnya ini. Ya, akhirnya apa? Dia lakukan terus. Waliyatubillah. Ya, maka jangan seperti itu. Ya. Kapan terjadi hal mutasyabihat seperti ini? Contoh misalnya, ada makanan yang belum mendapatkan label halal. Ya, belum diteliti oleh MUI atau istilahnya depak, ya, kalau seperti itu. Ya. Belum ada sertifikat halalnya, belum muncul, bahkan selama bertahun-tahun. Maka jangan sampai kita mengatakan gimana? Oh, nggak apa-apa, selagi belum muncul, ya, belum tahu nih halal atau haram, makan terus aja di situ. Nanti kalau tumbuh haram baru kita tinggalkan. Jangan. Ya, selagi belum muncul kita jaga. Jangan sampai kita makan itu dulu sampai benar-benar hukumnya jelas. Ya. Inilah bentuk kezaliman ke dalam jiwa kita. Jangan sampai kita mengajak dia ke dalam perilaku yang buruk, kemaksiatan kepada Allah, dan selalu bawa dia ke dalam ketaatan. Ya, inilah, ya, pilar-pilar, ya, akhlak tercela. Amaran kebodohan, sekarang apa? Kezaliman, dan kita sudah melihat akibat-akibat dari akhlak tercela ini. Ya. Dan kezaliman yang paling besar adalah apa? Syirik kepada Allah. Dan ini yang harus dihindari seorang muslim. Seorang muslim datang kepada Allah dengan membawa dosa sebesar bumi. Allah akan bisa berikan ampunan dia sebesar bumi itu juga. Tapi ketika dia datang, ya, dengan penuh pahala, tapi dia melakukan kesyirikan, maka Allah akan tetap mengadab dia karena sebab kesyirikannya.
Ya, maka jangan pernah ya kita terjerumus ke dalam syirikan. Bagaimana caranya? Belajar. Ya, agar kita mengenal mana sih ibadah yang dicontohkan, mana yang tidak dicontohkan, mana yang kita lakukan justru mendatangkan kesyirikan dan murka Allah. Kita jauhi. Caranya bagaimana? Dengan belajar. Jangan pernah putus dalam belajar sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.